Pria sebagai penguji obat ini mencoba obat ini. Tiba-tiba dia merasa pusing. Dia memegang tiang. Dan menemukan bahwa tiangnya penyok karena jarinya. Lalu dia naik bus. Melihat botol obat tanpa nama. Dia mencoba meraih sandaran kursi. Tapi sekuat apapun. Dengan tangannya tak ada perubahan. Dia masih mengira yang tadi itu hanya ilusinya. Tiba-tiba bus terjadi kecelakaan. Dan keluarkan asap. Semua orang mulai memanjat keluar. Pria ini juga keluar. Tapi dia menemukan uang yang dia hasilkan sebagai penguji obat. Terjatuh di dalam bus. Dia kembali ke dalam bus lagi. Untung dia menemukan uangnya. Saat dia ingin keluar, tiba-tiba ada suara tangisan anak-anak. Pria ini bingung. Bus ini bisa meledak kapan saja. Jika selamatkan mereka, maka nyawanya dipertaruhkan. Tapi dia putuskan untuk selamatkan. Dia ke sana. Dan menemukan ibu dari anak ini tersangkut di bawah kursi. Dia berusaha pindahkan kursi. Tapi dengan sekuat tenaga. Tetap tak bisa pindahkan. Tiba-tiba bus itu meledak. Uangnya jatuh kemana-mana. Bahkan juga terbakar. Tiba-tiba dia lihat botol obat. Dan mengingat adegan sebelum masuk bus. Dia bengkokkan tiang itu. Lalu minum pil itu. Rasa vertigo yang tak asing. Membuat dia menyadari itu bukanlah ilusi. Dia datang ke sebelah kursi. Dan pegang kursi itu. Lalu melepaskan semua skrup. Dan selamatkan anak dan ibu ini. Tiba-tiba dia mengingat uangnya yang di bus. Dia ingin kembali lagi. Tapi bus tiba-tiba meledak. Uangnya terbakar semua. Ternyata pria ini bernama Gian. Dia mengalami krisis paruh baya. Karena keluarga tak ada duit. Bahkan tak mampu bayar uang sewa. Istrinya ingin cerai dengannya. Putrinya dalam masa pemberontakan. Hidup membutuhkan uang. Itu sebabnya dia menjadi penguji obat. Tapi dia tak terpilih. Karena tubuhnya tak bagus. Untungnya, perusahaan obat uji memberinya ongkos 3 juta. Tapi pria yang daftar dengannya terpilih. Pria ini adalah pencuri. Dia mencuri sebotol obat dan berikan pada Gian. Dia berkata itu produk kesehatan. Dia sering minum itu, makanya tubuhnya bagus. Orang ini tahu dia akan mencoba obat ini. Jadi dia bohong Gian bahwa itu produk kesehatan. Dan saat ini Gian sedang di sebuah restoran. Setelah selamatkan orang, dia pergi. Dengan cepat hal itu masuk berita. Tapi saat itu, wajahnya tertutup abu. Dan tak ada yang bisa mengenalinya. Pejabat berkata mereka akan hadiahkan pahlawan 100 juta. Dan minta dia ambil secepatnya. Gian segera ke sana. Agar mereka mempercayainya. Dia juga sengaja merias wajahnya agar sama dengan foto di TKP. Tapi petugas tak mempedulikannya. Dan berkata dia palsu. Karena dia adalah orang ke-14 yang datang mengambil bonus. Baru bicara, ada satu orang datang. Dan berkata dirinya adalah pahlawan. Gian tak bisa berkata-kata. Dan langsung pergi. Setelah pulang, dia lihat obat itu. Putuskan untuk coba lagi. Dia minum 1 pil. Lalu pukul meja dengan tangannya. Tapi tangannya sakit. Dan mejanya tak apa-apa. Dia ingin buka kulkas dan ambil sebotol air. Tapi kulkas itu langsung rusak karenanya. Dia ambil panci satu-satunya di rumah. Ini terlalu ganas. Untuk mengetes efek obat itu, dia mencari seorang penjahat. Orang ini sangat hebat berlari. Setiap menangkapnya, dia akan melarikan diri. Orang ini lihat Gian. Dan langsung lari. Gian tak ragu meminum 1 obat itu. Dia mulai hitung waktu. Dan mengejar orang itu. Langkahnya sangat cepat. Seperti tidak nyata. Orang itu lambat seperti semut di depannya. Dia dengan cepat muncul di depannya. Dan beritahu dia. Dia diskor selama 2 bulan. Menangkapnya kali ini hanya untuk latihan. Dia buat orang ini tak bisa berkata-kata. Dia tak mengatakannya sejak awal. Orang ini segera memanggil saudaranya. Meski berhenti kerja. Dia bukan polisi sekarang. Maka itu bukan penyerangan jika mereka memukulnya. Mereka mulai memukulinya. Tapi Gian yang punya kekuatan ini. Melihat mereka seperti kungkang. Setelah kalahkan mereka semua. Gian melihat jam. Saat ini kekuatannya sudah hilang. Sejak minum obat hingga saat ini. Hanya 3 menit. Berarti obat hanya berfungsi dalam jangka waktu 3 menit. Setelah perjelas semuanya. Gian mencari Rio. Dan minta Rio bawa dia ke tempat tinju. Dia butuh uang sekarang. Rio membawanya ke sekelompok gangster. Agar mereka tak mengenalinya. Gian memakai topeng. Dengan cepat mereka siapkan tempat bertanding untuknya. Gian masih sangat akrab dengan lapangan. Bahkan tak minum obat. Kekuatannya juga tak diremehkan. Belasan tahun lalu, Gian adalah juara tinju Korea. Belakangan karena tuduhan tinju palsu, dia terpaksa meninggalkan tinju. Pria di depannya juga tidak buruk. Gian dan dia tak berada di kelas yang sama. Sekarang Gian berusia 40-an tahun. Sudah belasan tahun tak meninju. Sangat sulit melawan orang ini. Tak lama itu, dia dijatuhkan lawan. Untung itu kebetulan waktu istirahat. Gian minta Rio ambilkan botolnya. Di botolnya tak ada air. Dan hanya ada 1 pil yang dia masukkan. Dia pura-pura minum dan makan obat itu.
Setelah pusing sejenak, Dian merasa dia sudah siap. Dia pun mulai pertandingan. Melihat lawan bertindak duluan, Dian menampar dagunya. Orang ini langsung pingsan. Setelah pertandingan selesai, Dian ambil hadiahnya. Tapi uang itu hanya sedikit dan tak membantu banyak. Tak cukup dibelanjakan. Saat Dian mencari cara untuk mendapat uang, satu orang kaya mencarinya. Dan langsung keluarkan deposit 1 miliar yuan. Minta dia tanda tangan kontrak. Cukup bantu dia menangkan beberapa pertandingan. Saat waktunya tiba, bonusnya akan sangat banyak. Dian tahu, puncak hidupnya akan segera